Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki mata kuliah pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem atau namanya IFM. Kali ini di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang entry data domain sumber daya ikan. Pertemuan 1-8 mungkin sudah di dosen sebelumnya, sekarang saya ingin melanjutkannya. Oke, kita lihat. Nah, ini pengenalan, lanjut. Nah, ini dia sumber utama dalam mata kuliah kita nanti sampai final. Kita sudah ada buku panduannya itu. Ini dia pengantar pengolahan perikanan berbasis ekosistem. Jadi acuan utama dari buku ini, kemudian ada juga tambahan dari buku yang ini juga. Mungkin tapi banyaknya buku yang ini. Lanjut ya, pertama rangkuman. Nah, domain sumber daya ikan itu ada 7 parameter yang jadi intinya itu mendapatkan domain sumber daya ikan atau kita singkat SDI, dibutuhkan data dari 7 parameter yaitu CPUE, CATS, semacam inilah hasil rata-rata jumlah tangkapan dengan upaya tangkapan CATS per unit effort. Mungkin. Ini ukuran ikan, kemudian komposisi ikan juvenil yang tertangkap, komposisi spesies ikan target dan non target, populasi ETP yang tertangkap semacam ikan yang dilindungi lah. Kemudian ada ring collapse. Nah, ini sejauh mana nanti ikan itu tingkat kesulitannya didapatkan atau tingkat jarak tempuh untuk mendapatkan ikan tersebut. Dan kemudian densitas atau biomasa ikan karang dan invertebrata. Masing-masing parameter memiliki kriteria untuk menentukan nilai skor. Berdasarkan Adrianto ya, kita cek. Yang pertama, CPUE. CPUE itu sangat penting dalam menganalisis performa IFM. Jadi ini menjelaskan seberapa banyak jumlah ikan yang ditangkap. Misalkan kita buat di per satu kapal ataupun satu tempat pendaratan ikan. Jadi respondennya bisa kita tentukan. Kita mau ambil sedikit kah, banyak kah, nanti jumlah tangkapannya dibagi dengan upaya tangkapan. Misalkan berapa trip atau berapa kali pergi lah. Nah, di sini metode pengumpulan datanya tuh biar bagus ya, data tuh diambil dalam 3-5 tahun terakhir biar bisa kita tahu apakah dia menurun, naik, karena kan nanti ada penilaian bobot dan skor berdasarkan data itu apakah naik atau turunnya. Jadi kalau bisa kita punya data atau dalam 3-5 tahun terakhir. Karena kriteria perhitungannya itu memiliki bobot 40% dengan nilai densitas 22. Densitas itu merupakan jumlah parameter lain yang memiliki hubungan logis dengan CPUI. Misalkan kan kita menangkap ikan apa ya, tongkol, ikan apa, nanti terdapat juga benda-benda lain mungkin kayak penyu ataupun apalah masa jarang sih sampah, mungkin terumbu karang atau apa yang ikut tertarik atau apa, maksudnya di luar ikan yang akan kita jual ataupun akan dihitung, tangkapan lain itu dia termasuk di dalam densitasnya. Jadi nanti kan ada bernilai 1 jika penurunan CPUI menurun tajam dalam sampai 25% lah. Menurun tajam itu kan diketahui kalau kita mengambil data tangkapan 3-5 tahun terakhir. Karena kalau kita cuma menangkap pada saat ini, tidak diketahui berapa penurunannya. Makanya dibutuhkan data 3-5 tahun terakhir untuk bisa menentukan bobot ini. Nah, setelah diketahui kan kita bisa tahu apakah turun pada saat ini, apakah naik. Nah, ini tujuannya. Kemudian analisis datanya, ini bukan analisis data yang CPUI tadi, ini CPUI yang untuk menghitung CPUI umum ya. Tapi kita pakai yang ini. Ini saya cuma sebagai gambaran aja agar kita mengetahui apa sih CPUI itu. Sebagian kan tidak tahu apa CPUI. Nah, kemudian ukuran ikan. Ukuran ikan itu kita ingin mengetahui seberapakah panjang ikan pada umumnya ya, ikan yang tertangkap. Misalkan ikan tongkol. Nah, kita dapatnya sekitar 10 cm. Wah, ini besar atau kecil ya? Makanya kita harus tahu, oh, ikan tongkol besar itu mungkin sekitar 30-an, 30 cm atau 40 cm. Kalau kita dapat 20 atau 10, itu masih ukuran kecil. Makanya kita perlu ukuran aslinya. Harus tahu dulu. Jadi kita bisa mengukur nanti. Nah, ini juga pengukuran data ikan dari ujung mulut sampai ujung ekor. Tapi kalau frustasinya karapasnya aja. Kalau yang kerang-kerangan ini dari atas sampai bawah ya, itulah ukuran panjangnya biar kita ketahui. Nah, ini pengukuran itu harus ada juga datanya dalam 2-3 tahun lahir, tidak sampai 5 sih, 2-3.
Nah, kriteria pengukurannya domain SDI memiliki bobot ukuran ikan pada domain SDI memiliki bobot 20% dengan densitas 20. Maksudnya ini densitas dalam perhitungan ini mungkin ada ikan yang agak berbeda lah ukurannya, mungkin ada yang tidak diketahui nanti berapa ukuran aslinya, ataupun ikan ini agak beda lah pertumbuhannya, memang dia agak kecil ataupun agak terlalu besar, itu nilai semacam nilai galat ya. Nah ini skornya nilai 1 tuh kalau rata-rata ikan tangkap semakin kecil, jadi kalau semakin kecil bobotnya kecil, tapi kalau rata-rata mencapai ukuran yang pada normalnya mungkin diberi skor yang besar. Kemudian proporsi ikan iguana juvenil tangkap. Nah di sini ingin dilihat pada saat menangkap itu kita dapat ikan yang besar atau malah ikan kecilnya. Nanti kalau banyak ikan kecil berarti kan kurang bagus ya, maksudnya malah tertangkap ikan kecil, kita maunya kan dapat yang besar. Nah, di sini pengumpulan datanya tuh dilihat seperti apa sih ikan besar, ikan kecil. Tapi kelihatan lah ikan yang masih kecil sama yang besar pasti bisa dibedakan. Nah, ini kriteria perhitungannya itu memiliki bobot 12% dengan densitas 17%. Nah, mungkin maksudnya 17 ini terdapat mungkin yang lebih kecil lagi, ataupun ada ikan kecil yang dia bukan ikannya juana tapi emang ikan tuh bentuknya kecil. Nah, ataupun ada nilai kesalahan juga, mungkin ini ikannya lambat pertumbuhannya atau apa, jadi nilai densitasnya 17%. Nah, bernilai 1 jika banyak sampai 60% nih terdapat ikan-ikan kecil. Tapi kalau poin poin 3 itu jika kurang dari 30% lah hasil tangkapan yang tertangkap ikan-ikan yuana nih, ikan kecil lah. Lanjut, komposisi spesies. Komposisi spesies ini kan ada nelayan tuh ada ikan targetnya, dia mau nangkap ikan apa. Tapi tertangkap ikan yang bukan untuk dikonsumsi kayak ikan lain, tapi yang memang nilai ekonomisnya tidak besar. Jadi kan ikut tertangkap ya. Jadi dilihat nanti perhitungannya itu pengumpulan datanya itu dilihat survei atau lihat langsung sekitar 10 tahun atau 5 tahun lah. Uh, Apakah yang ditangkap itu memang ikan-ikan yang akan dijual ataupun tertangkap ikan-ikan yang non target, maksudnya ini kalau dijual juga agak kurang laku ataupun agak susah lah, bukan ikan utama. Perhitungannya itu memiliki bobot 12% dengan densitas 17%. Nah, maksudnya itu nilai kerapatannya kadang terdapat ikan-ikan yang sebenarnya bisa dijual, mungkin nelayan tidak tahu ya, tapi dianggapnya ini non target. Jadi untuk meminimalisir kesalahan dalam pengambilan data, jadi kita tanya pemain nelayan, ini nilai ikan yang pentingnya ini, yang nggak pentingnya disebutkan itu kan, ataupun bisa kita lihat. Nah di situ takutnya salah sebutkan, sementara ikan yang itu penting, padahal mereka anggap tidak penting ya, bagi sebenarnya ikan itu bisa dijual atau apa. Nah itu yang dinamakan nilai galatnya. Bernilai 1 jika proporsi target lebih kecil. Nah, maksudnya ikan target itu cuman sekitar di bawah 15% lah. Rata-rata kebanyakan ikan non target dari berat yang tertangkap. Berarti poinnya 1. Tapi kalau poin besar tuh kalau ikan target yang ingin dicapai, yang ingin ditangkap emang lebih banyak daripada ikan yang non target. Lanjut, spesies ETP. ETP ini maksudnya ikan yang dilindungi atau hampir punah. Jadi pada saat penangkapan ikan, bukan dapat ikan yang utama aja, tapi dapat ikan yang dilindungi. Sebagian emang nggak banyak yang belum tahu ikan ini dilindungi atau enggak, cuma dari spesiesnya dia kelihatan. Dari tampilannya beda lah dengan ikan yang makan agak beda. Jadi di sini ditulis tabel 8 jenis ikan yang dilindungi. Ikan dilindungi contohnya inilah yang udah ada. Mungkin udah ada yang bertambah lagi karena kan bukunya cetak tahun berapa ya, saya lupa, entah 2017 atau 18, sekarang ada 2021, mungkin ada penambahan lagi. Tapi umumnya ini masih ikan yang dilindungi. Nah, pengumpulan datanya ini dilakukan dalam di 10, 5 atau 3 tahun lahir, wawancara seberapa banyak sih nilai ikan yang tertangkap itu ikan non target. Cuman di sini kita harus punya dulu, harus memberi edukasi kepada nelayan, ini loh jenis-jenis ikan yang dilindungi, kasih nampak gambarnya, karena kan sebagai takutnya mereka nggak tahu jenis ikan yang dilindungi itu yang mana-mana aja. Nah, di sini memiliki bobot 5% dengan densitas 17. Jadi kan pada saat penangkapan itu nanti terdapat ikan-ikan yang aneh juga. Mungkin itu dianggapnya langka dilindungi, padahal ikan itu banyak. Nah, itu nilai densitasnya 17 saja, tidak besar lagi. Nilai 1 jika tangkapan spesies ETP satu jenis. Oh, cuma satu jenisnya dikasih bobot 1. Jika apa tuh dikasih kalau 2 ETP-nya
Cuma satu. Kalau satu itu kalau lebih pada satu, tapi kalau dua, kalau satu, tapi kalau tidak ada dikasih bobot 3, jadi makin bagus tuh ya kalau nggak ada ikan langka tertangkap. Kemudian ring collapse ini maksudnya nelayan tuh diwawancara mencari ikan itu udah makin susah atau enggak. Oh, susah sekali saya cari ikan tongkol nih, susah sekali cari ikan tuna. Ataupun kita kalau menangkap cumi-cumi atau tongkol harus tempuhnya jauh, biasanya sekitar 5 kilo atau 6 kilometer dari pinggir pantai udah dapat, tapi sekarang harus 12 kilo atau sampai jauh sana. Nah, itu dia tingkat kesulitannya lah. Nah, di sini ambil data tuh poinnya malah 8% dengan densitas 18%, karena kan range akurat nelayan menyebutkan antara satu nelayan dengan nelayan pasti tidak beda pemahamannya. Kalau dia bilang dia sekitar butuh 12 kilo, yang satu lagi pasti bilangnya oh saya butuh 15 kilo atau saya butuh 16 kilo biar dapat ikan itu. Kemudian jumlah jamnya juga, oh saya dulu bisa sekitar 3 jam baru dapat. Nah kalau yang ini sekarang harus 5 jam. Nelayan berikutnya dia bilang saya kalau biasanya butuh 2 jam lebih dikit kan, dan kalau sekarang butuh 6 jam malah lebih jauh. Jadi itu nilai densitasnya agak besar 18% karena nilai tidak kesamaan. Kemudian bernilai satu jika semakin sulit ditangkap. Nilainya poinnya satu tuh kalau ikannya sulit lagi ditangkap, sekarang udah nggak ada lagi satu. Tapi kalau masih mudah diberikan 3. Kemudian ada kriteria kedua. Kalau ini berdasarkan fishing ground ya. Kalau kita ambil data berdasarkan kecepatan waktu menangkap itu. Tapi kalau semakin posisi jauhnya, berdasarkan posisi jauhnya itu menggunakan kriteria yang kedua. Oh semakin jauh atau semakin dekat. Nah itu dia. Kemudian dihitung ya ring collapse. Kemudian densitas biomasa untuk ikan karang. Nah ikan karang ini maksudnya ikan yang hidup di sekitaran terumbu karang yang berasosiasi dengan karang lah. Nah nanti nelayan dilihat berapa persen sih terdapat ketangkap ikan karang tuh. Kalau banyak berarti mungkin terumbu karangnya masih bagus atau keanekaragaman ikan karangnya masih baik. Ada yang nggak ada ikan karangnya, murni ikan laut semua. Nah ini pengumpulan datanya itu ditanya nanti kepada LSM atau dinas surveinya ya. Di sini sarankan ke dinas ataupun LSM, karena kan kalau nelayan itu hanya nangkap aja, cuman nggak ada surveinya. Tapi kalau biasanya kalau LSM atau dinas ada mensurvei dia bagaimana kondisi ikan karang. Karena memang udah sering sih. Kalau nelayan dia agak jarang, dia kayak jumlah ikan tangkapannya ton berapa banyak nggak dihitung murni ikan karang. Tapi kalau ikan karang bisa juga tanya sama nelayan, cuma bagusnya tanya sama dinas atau LSM karena dia lebih spesifik. Nah di sini memiliki bobot cuma 2% dan nilai densitas 17, karena kan di daerah karang juga nggak semuanya tertangkap karang karena tertangkap ikan lain. Habis itu juga kadang pun tertangkap ikan jenis lain yang mirip ikan karang, makanya densitasnya 17%. Nah di sini dia bernilai 1 jika jumlah individu kurang dari 10 individu per meter kubik. Nah, maksudnya nanti dihitung dia ini area terumbu karangnya seberapa banyak. Nanti dibagi berapa jumlah tangkapan dari sekian banyak luasan tuh. Nanti dibagi untuk mendapatkan satu nilai per 1 meter kubiknya. Apakah dapat 10 individu? Nah, jadi kan nanti dilihat area dia nangkap ikan karangnya di mana aja segini. Dilihat apakah dapatnya segitu. Kemudian bernilai 3 jika individunya lebih pada 10 pada per meter kubiknya. Jadi apa nih, ada 2 rumus ya UVC. Nah maksudnya gitu, apabila ini jadi nilainya UVC besar pada 10 individu per meter kuadrat. Oh ada juga per meter kuadrat ya, sama aja sih. Per meter kubik dia ada sisi tambah sisi tingginya dalamnya. Kalau yang UVC ini meter kuadratnya. Ini ada nilai akhir pengukurannya. Kemudian ini masing-masing parameter memiliki nilai skor. Dan ini dari bobot tadi ada 2, 8, 15. Kalau jumlahnya tadi 105, harusnya 100. Kalau salah nih yang 15 nih salah satunya dari 10, jadi 100. Kalau densitasnya tadi ada 128. Densitas itu tadi dia bobot dikali densitas dikali nilainya, masalah rumusnya. Dia nilai parameter atau biomas yang kita nilai skornya bobot kali densitas. Oh skornya tadi berapa? 1, 2, atau 3, bobotnya berapa? Misalkan 2%, 5% kali densitasnya. Nah, nanti didapatkan datanya. Oh ada tugas. Kalau ngerjain tugasnya gampang sih itu mahasiswa. Kayak ngumpulin data yang kayak saya bilang tadi, caranya udah saya jelaskan, tinggal mahasiswa mempraktekkan gimana cara
ukurnya, cara ngambil datanya, nanti datanya dicatat, dianalisis, barulah kelihatan statusnya lah, status IFM di situ. Nah, ini penilaiannya, contoh sumber ikan ini menghitung CPUE, ini ada skornya, bobot, ranking ini tetap berurutan, mana yang paling pentingnya. Ini skor densitasnya nih. Ranking berdasarkan bobot sepertinya. Nah, ini dapat hasilnya segini, dapat segini, kemudian hasilnya 100 bagi 404, kemudian juga ini didapat apa ya, skor terendah 100 maksimal, skor tertinggi 90 9300. Nah, ini kayaknya lebih ke perhitungannya nanti karena saya belum hitung ya. Ini kalau kitanya aja apa namanya, ada pembagian kok saya tadi 1760 ini bagi 8 dapatnya 1,89 rata-rata. Mungkin kalau itu dia ada skor kita ada kesalahan yang bobot tadi, kesalahan. Oh, ini harusnya 15, di sini 10, ini betul ya. Ini cara hitungnya. Kemudian ini batasan skornya apabila skornya itu 0 dia rendah, tapi kalau 2,51 batas atasnya tinggi. Ini maksudnya untuk nilai skor di skor sampai 3. Kemudian rata-rata atribut setiap domain seperti ikan. Oh, ini dari yang didapat perhitungan dari kita ya. Sedang-sedang semua, tidak ada yang tinggi ataupun rendah untuk kita hitung tadi. Nah, kemudian batasan nilai skor densitas. Oh, tadi nggak saya hitung karena contohnya ini dari tempat lain. Sementara penghitungan tadi berdasarkan buku, jadi nggak bisa kita hitung lah. Tapi nanti didapat rata-ratanya, ada rata-rata tadi 1,94 berdasarkan skor. Yang di skor 1,94 masuk kategori sedang ya di skor. Nah, ini kategori sedang. Nah, ini dapat skornya, ada cara carinya masalah untuk dapatkan skor. Dapatkan skor untuk dihitung di sini nanti di batasan skornya. Nah, batasan skor densitas ya, memang ada skor densitas juga tadi ya. Ada tadi densitas ya, ada nggak sini ya? Cara perhitungan densitas. Ini 18 rata-rata densitasnya. Sebentar ya, cek 18. Nah, batasnya 9, batas bawah. Nah, kita 18 cuma sampai sini ya, masuk kategori sedang. Kalau berikutnya udah tinggi, yang ukuran 2 ikan yang ukuran ke-6 dan ke-7 itu udah tinggi, jadi maksudnya sangat tinggi. Kemudian skor rata-rata atribut setiap domain seperti ikan. Oh, ini udah jadi atribut yang setelah dikalikan tadi dapat hasilnya ini yang rumus baru sedang. Oke, sekian aja dulu dari saya. Semoga kalian mudah memahaminya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.